Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan dengan NIM 121140009 dari Prodi Teknik Informatika kelas Metodologi Penelitian RA. Baiklah, pada kali ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester Metodologi Penelitian dengan judul penelitian pengembangan sistem informasi untuk meningkatkan efisiensi warung di kampus berbasis web dengan metode waterfall. Bab 1, pendahuluan. Dalam bab 1 ini terdapat latar belakang. Dalam latar belakang ini, penelitian akan membahas peran vital dan yang dimiliki warung di lingkungan kampus dan tantangan utama yang dihadapi. Warung bukan sekadar tempat mendapatkan makanan bagi mahasiswa, namun juga pusat interaksi sosial dan pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Proses pemesanan dan pelayanan di warung seringkali masih menggunakan metode tradisional yang mengakibatkan antrian panjang, kesalahan dalam pesanan, dan kendala manajemen inventaris. Dalam era teknologi informasi, solusi berbasis sistem informasi web menjadi strategi untuk meningkatkan manajemen pemesanan, memudahkan pelanggan dalam memesan, dan memberikan informasi berharga terkait preferensi pelanggan serta kebutuhan inventaris. Melalui pendekatan waterfall, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada dan menawarkan solusi berupa sistem informasi berbasis web yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing warung di kampus. Berikut adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dari tugas ini adalah: yang pertama, bagaimana sistem informasi berbasis web dengan metode waterfall dapat membantu meningkatkan kualitas layanan di warung-warung kampus. Yang kedua, bagaimana melakukan pengujian sistem informasi pada masalah tersebut. Yang ketiga, bagaimana efisiensi operasional warung di kampus dapat ditingkatkan melalui pengembangan sistem informasi berbasis web menggunakan waterfall. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Yang pertama, membuat sistem informasi yang dapat meningkatkan kualitas layanan di warung-warung kampus. Yang kedua, melakukan pengujian sistem informasi agar sesuai dengan yang telah direncanakan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan stok, pembelian, dan penjualan di warung. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian pertama yaitu meningkatkan efisiensi operasional warung di kampus, mengurangi waktu transaksi. Yang kedua, meningkatkan pengalaman pengguna, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan meningkatkan daya tarik warung di kalangan mahasiswa dan staf kampus. Dan manfaat yang ketiga yaitu memberikan pemahaman yang lebih baik tentang implementasi sistem informasi berbasis web dengan metode waterfall dalam konteks warung di kampus. Bab 3, metodologi penelitian. Dalam bab 3 terdapat alur tahapan penelitian. Adapun alur penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah digambarkan dengan diagram aliran berikut. Yang pertama, studi literatur. Pada tahap studi literatur, melakukan studi literatur dengan cara mengumpulkan teori atau penelitian yang terkait sistem informasi warung atau topik serupa dengan menggunakan metode waterfall. Hasil dari studi literatur ini akan digunakan sebagai dasar referensi dalam pembuatan sistem informasi warung. Tujuan dari studi literatur ini adalah untuk mendapatkan informasi yang akan mempermudah penulisan dan memberikan landasan yang baik. Yang kedua, requirement. Langkah ini berfokus pada pengumpulan detail kebutuhan dari berbagai pemangku kepentingan atau stakeholder. Kebutuhan ini mencakup fitur yang diinginkan, tujuan, dan fungsi utama yang diharapkan dari sistem informasi yang akan dikembangkan. Yang ketiga, desain sistem. Desain sistem merupakan tahapan di mana melakukan perancangan sistem sebelum dilakukan implementasi, seperti menentukan aktor, merancang UML, membuat gambaran basis data, dan membuat gambaran low fidelity. Selanjutnya, testing. Pada tahap testing adalah tahap proses mengevaluasi sistem untuk memastikan bahwa sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dan dapat digunakan dengan baik dan benar. Pada penelitian ini menggunakan dua jenis pengujian, yaitu pengujian fungsional dan pengujian non-fungsional. Pada pengujian fungsional dilakukan menggunakan black box testing, dan sedangkan dengan pengujian non-fungsional menggunakan page speed insight. Selanjutnya, deployment. Deployment merupakan proses untuk mengimplementasikan sistem yang telah dikembangkan ke lingkungan produksi. Proses ini dilakukan setelah testing selesai dan sistem dianggap siap digunakan oleh pengguna akhir. Yang terakhir, maintenance merupakan proses pemeliharaan sistem atau produk diimplementasikan ke lingkungan produksi. Proses ini meliputi perbaikan bug, peningkatan fitur yang diperlukan untuk menjaga kinerja sistem sesuai spesifikasi yang ditentukan. Berikut rancangan pemodelan sistem. Yang pertama, requirement. Pada tahap requirement, pengembangan sistem informasi untuk warung kampus dimulai dengan pengumpulan informasi dari berbagai pihak terkait, seperti pengelola, staf, dan pelanggan melalui wawancara, diskusi, atau survei.
Langkah berikutnya adalah menganalisis kebutuhan utama, menetapkan tujuan sistem dengan jelas, dan mengidentifikasi fungsi inti sistem. Yang kedua, desain sistem. Pada tahap desain sistem informasi untuk warung kampus dimulai dengan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan yang telah terdokumentasi sebelumnya. Ini diikuti dengan merancang arsitektur sistem termasuk pemilihan teknologi dan infrastruktur mendukung. Fokus pada desain antarmuka pengguna UI atau UX dan perancangan basis data yang lebih efisien untuk mengelola informasi inventaris, transaksi, dan data warung. Pembagi sistem menjadi modul terpisah dan penyusunan dokumentasi desain yang terperinci menjadi bagian penting dalam memastikan kejelasan dan kesesuaian desain dengan kebutuhan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, implementasi. Pada implementasi informasi untuk warung kampus berbasis web dimulai dengan membangun inti sistem, fokus pada fitur utama seperti manajemen inventaris dan penanganan pesanan. Pengembangan antarmuka pengguna yang intuitif menjadi fokus berikutnya, diikuti oleh implementasi basis data yang sesuai untuk menyimpan data warung dan transaksi. Pengembangan fitur tambahan seperti integrasi dengan sistem pembayaran online dilakukan untuk meningkatkan nilai sistem. Semua tahapan diikuti oleh pengujian menyeluruh termasuk fungsionalitas, integrasi, dan uji beban. Setelah lolos dari pengujian, sistem diluncurkan secara aktif dengan penyesuaian awal berdasarkan masukan pengguna untuk memastikan kinerja sesuai dengan kebutuhan warung kampus. Selanjutnya, testing atau tahap pengujian. Pada tahap pengujian fungsional dalam pengembangan sistem informasi untuk warung kampus berbasis web sangat krusial. Dimulai dari pengujian unit hingga pengujian pengguna akhir. Setiap aspek sistem diuji untuk memastikan kinerja dan keamanannya sesuai dengan standar. Pada pengujian non-fungsional, khususnya dengan alat seperti PackSpeed Insight, penting untuk mengukur performa situs web. Hal ini memberikan skor dan rekomendasi perbaikan yang membantu tim pengembang meningkatkan kualitas situs secara signifikan. Uji kembali dengan PackSpeed Insight. Setelah implementasi perbaikan memberikan gambaran perbaikan yang telah dicapai pada performa situs web. Selanjutnya, deployment. Pada tahap deployment dalam pengembangan sistem informasi untuk warung kampus berbasis web, dimulai dengan persiapan lingkungan produksi dan penyiapan infrastruktur teknis. Setelah kode aplikasi dipindahkan, dilakukan konfigurasi dan uji coba akhir sebelum peluncuran resmi. Setelah peluncuran, sistem dimonitor dan pengguna diberi pelatihan. Proses pemeliharaan sistem dimulai termasuk perbaikan bug, peningkatan fitur, dan pembaruan berdasarkan umpan balik pengguna. Tahapan ini penting untuk memastikan sistem berjalan lancar dan memberikan pengalaman pengguna yang baik. Selanjutnya, tahapan maintenance. Pada tahapan maintenance ini, setelah peluncuran sistem informasi untuk warung kampus berbasis web melibatkan pemantauan kinerja, penanganan bug, pembaruan rutin, dan manajemen perubahan. Fokus pada keamanan sistem, optimalisasi kinerja, interaksi dengan pengguna, dan pemeliharaan dokumentasi juga menjadi bagian penting. Tujuannya adalah menjaga sistem tetap efisien, responsif, dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan dari warung kampus dan pengguna sistemnya. Selanjutnya, rancangan pengujian. Rancangan pengujian yang pertama dengan menggunakan black box testing. Black box testing adalah teknik uji yang fokus pada fungsi luar sistem tanpa memperhatikan detail internal atau logika kode. Prosesnya terbagi menjadi skenario positif dan negatif. Positif untuk memeriksa fungsi sistem dengan input yang benar, dan negatif untuk mengevaluasi respon sistem terhadap input yang salah. Hasilnya dibandingkan dengan spesifikasi untuk menilai konsistensi aplikasi. Ketidaksesuaian dilaporkan secara detail, kemudian dilakukan pengujian ulang setelah perbaikan untuk memastikan solusi tanpa risiko baru. Black box testing fokus pada pengalaman pengguna dan fungsi sistem, menjaga aplikasi berjalan sesuai standar tanpa perlu memahami detail internal aplikasi. Selanjutnya adalah perancangan pengujian yang kedua, yaitu PackSpeed Insight. PackSpeed Insight adalah alat evaluasi performa situs web dari Google dengan dua mode, yaitu mode mobile dan mode desktop. Alat ini menilai kecepatan situs. Mode mobile fokus pada kecepatan muat pada perangkat mobile dan memberikan saran untuk meningkatkan pengalaman pengguna, sedangkan mode desktop menganalisis kinerja situs pada perangkat desktop. Dalam pengembangan sistem informasi untuk warung kampus berbasis web, pengujian menggunakan PackSpeed Insight menjadi langkah penting untuk mengevaluasi performa. Alat ini memberikan analisis mendalam tentang performa halaman, waktu muat, dan memberikan rekomendasi perbaikan teknis. Implementasi rekomendasi ini dilakukan untuk meningkatkan performa situs, yang kemudian diuji ulang untuk memastikan peningkatan performa yang diharapkan. Dengan demikian, PackSpeed Insight menjadi kunci dalam memastikan situs web warung kampus berjalan dengan optimal dan memberikan pengalaman pengguna yang memuaskan. Berikut merupakan kebutuhan fungsional dari sistem informasi yang telah saya buat.
Dan berikut adalah kebutuhan dan fungsional dari sistem informasi yang telah saya buat. Sekian dari presentasi saya. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.